Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manahna al-iman wal Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasantri semuanya, kembali lagi kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Kesempatan berbahagia ini kita akan mengkaji hadis yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang Raddus Salam, yaitu menjawab salam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimus saghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri." Hadis muttafaqun alaih, dan di dalam riwayat Muslim ada penambahan warraqibu 'alal mashi. Artinya adalah mengucapkan salam, hendaklah orang yang kecil mengucapkan salam terhadap yang usianya di atas dia, lebih besar. Kemudian orang yang melalui atau orang yang lewat terhadap orang yang diam. Kemudian orang yang sedikit mengucapkan salam terhadap orang yang jumlahnya lebih banyak. Dan dalam riwayat Muslim ditambahkan warraqibu 'alal mashi, orang yang mengendarai mengucapkan salam terhadap orang yang berjalan. Ini adab yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengkaji satu demi satu, ada baiknya kita melihat dengan sudut pandang Islam tentang sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada kajian sebelumnya tentang bagaimana kita tidak boleh mencuci tangan kecuali setelah kita menjilatnya. Dalam hal ini pun sama. Ada ajaran yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka mengucapkan salam ini, jika pada pertemuan sebelumnya hakul muslim al-muslim, ada hak antar muslim yang satu dan muslim yang lainnya, salah satunya adalah raddus salam, menjawab ucapan salam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas hal tersebut dengan membuat aturan tersebut. Maka di sini ada budaya yang sebetulnya ingin Islam ajarkan melalui mengucapkan salam. Jika kita lihat sejarah sebelum bangsa ini merdeka, maka dalam film-film dokumentasi kita dapat menyaksikan salam antar pejuang yang satu dan pejuang yang lainnya adalah mengucapkan merdeka. Begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lain memiliki salam masing-masing. Maka mungkin kita sering meremehkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW ini dan mengatakan sepertinya hal itu tidak layak lagi atau tidak relevan lagi. Perhatikan baik-baik rekan-rekan semuanya, bahwa Rasulullah berkali-kali, bukan pada hadis ini saja, tapi hadis-hadis sebelumnya sudah kita bahas, sekarang sedang kita bahas, mungkin pertemuan selanjutnya pun sama, kita masih akan bahas tentang salam ini. Maka salam ini bukan sekedar pemanis, tetapi dia ada doa, dia ada spirit, yaitu spirit Islam. Maka suatu saat pernah ditanya bagaimana kita hidup dengan Islam atau hidup sesuai dengan tuntunan Islam, maka disinilah, yaitu dengan menjalankan sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada sekarang kita hidup ini di zaman ada pertentangan atau perebutan kekuasaan, dan kekuasaan di sini lebih kepada perang peradaban, maka sebetulnya melalui salam ini Islam ingin mengajarkan kita peradaban, bagaimana kita ini membangun peradaban Islami, yaitu dengan cara yang sangat simpel,
yaitu mengucapkan salam yang satu dengan yang lainnya. Mengucapkan salam antara yang kecil mengucapkan salam terhadap yang besar, kemudian mengucapkan salam orang yang melewat. Orang yang lewat mengucapkan salam terhadap orang yang diam, kemudian orang yang sedikit mengucapkan salam terhadap orang yang lebih banyak. Maka di sini kita semua mengerti bahwasanya ucapan salam ini bukan sekedar ucapan, tetapi memang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rinci dan bagaimana ketentuan-ketentuannya. Maka yang pertama adalah saghir alal kabir. Yang kecil disunnahkan untuk mengucapkan salam terhadap orang yang usianya di atas dia. Ada adab memuliakan orang yang lebih dewasa secara usia. Maka orang yang usianya kecil ini harus memuliakan orang yang usianya lebih dewasa daripada dia, lebih tua daripada dia, dibuka dengan ucapan salam. Salam sendiri kita sudah pernah membahasnya bersama-sama pada pertemuan yang pertama. Assalamu alaikum. Segala keselamatan alaikum untukmu. Warahmatullah dan rahmat Allah. Wabarakatuhu dan barakah Allah. Kita mendoakan 3 hal. Selamat, rahmat, dan barakah untuk saudara kita. Bukan main-main. Maka hal ini ketika kita ucapkan, ini sebetulnya kita menepikan kedengkian antar sesama. Karena sejatinya kita mendoakan. Maka kalau kita pergi ke negeri lain, bukan di Indonesia, mungkin anggaplah ke Mesir, kemudian di sana kita berjumpa dengan orang Badui atau orang yang tidak mengerti agama, tetapi adat itu sudah melekat di sana. Sehingga setiap kali bertemu mengucapkan Assalamualaikum. Mereka tidak paham makna salam, sehingga semua orang yang bertemu disalami. Baik memang, tetapi jika mengerti wawasan keagamaan, maka akan lebih baik lagi bagi dia. Maka terkadang jika kita tanyakan kepada mereka, apa kamu tahu tidak arti salam itu? Salam itu artinya dalam bahasa Inggris hello. Hanya sekedar hello saja, tidak. Kamu mendoakan saudaramu 3 hal sekaligus. Keselamatan, rahmat, dan barokah Allah. Maka 3-tiganya ini tidak boleh kita gunakan kecuali untuk orang yang sesama orang beriman muslim. Tidak boleh kepada yang lainnya. Kita akan bahas mungkin di pertemuan selanjutnya akan hal tersebut. Tapi di sini adab yang Rasulullah ajarkan ini adalah yang kecil harus memuliakan orang yang lebih tua secara usia. Kemudian selanjutnya orang yang lewat hendaklah mengucapkan salam terhadap orang yang diam. Maka lewat ketika kita mengatakan, mungkin kita akan mengatakan permisi. Itu adat yang kita miliki. Tetapi Rasul mengajarkan jangan. Ucapkan salam, assalamualaikum, jika memang dia kita yakini sebagai orang Islam. Tapi kita boleh menggunakan permisi jika memang dia kita yakini bukan orang yang beriman. Ini adab kita meminta izin untuk lewat juga terhadap orang yang ada pada tempat tersebut. Kemudian qalil alal kathir. Orang yang jumlahnya sedikit, dia disunnahkan untuk mengucapkan salam terhadap orang yang banyak jika berpapasan. Maka ada adab-adab yang ingin Islam ajarkan. Coba kita lihat bagaimana sekarang pemuda dan pemudi kita berakhlak. Ramai, hampir setiap ada kelulusan pemuda dan pemudi, siswa dan siswi SMA. Maka setiap ada perkumpulan, maka kita akan dapati selalu ada cekcok, pertikaian, dan segala jenis hal kenakalan remaja, tawur.
Ini sebetulnya melalui hal-hal yang sangat ringan ini ketika berpapasan yang sedikit, berjumpa dengan yang banyak, ucapkan Assalamualaikum. Maka jika faham, selamat, keselamatan, rahmat, dan barakah Allah untuk kalian, maka tidak jadi apa yang menjadi kesombongan dikikiskan. Maka pertikaian selama ini yang kita selalu melihat kepada pemuda dan pemudi kita, siswa dan siswa SMA atau apapun yang sederajat dengan dia, ini menjadi koreksi kita bersama. Apakah peradaban yang demikian yang ingin kita bangun? Pada Rasulullah SAW mengajarkan hal yang sangat mulia, yaitu mendoakan. Hingga Rasulullah SAW pun memperinci seperti apa dan siapa yang harus memulai mengucapkan salam. Apakah yang kecil dahulu? Apakah yang tua dahulu? Apakah yang diam dulu? Ataukah orang yang lewat? Atau orang yang banyak kepada orang sedikit? Atau sebaliknya? Rasul pun menggambarkan semuanya. Dan yang terakhir adalah rakibu alal mashi. Orang yang menggunakan kendaraan, mengucapkan salam terhadap orang yang tidak menggunakan kendaraan atau berjalan. Maka di sini Rasulullah SAW betul-betul menggambarkan tentang kita, salam itu penting kita bangun. Ini adalah peradaban kita. Dan ini kalau bukan kita yang memulai, lalu siapa lagi? Jika kita, pemuda dan pemudi kita selalu bangga atas peradaban barat atau peradaban negeri lain, peradaban agama lain, kenapa kita tidak bangga menggunakan peradaban kita sendiri? Jika saya meminjam perkataan dari almarhum Zainuddin MZ, Islam tidak akan dicabut dari bumi ini, tetapi Islam sangat mungkin dicabut dari desa kita, kota kita, atau bahkan negeri kita jika kita tidak mau mengamalkannya. Maka ucapan selamat ini harus kita perjuangkan. Dan gambaran yang Rasul ucapkan ini mungkin menjadi cara kita untuk membangun peradaban Islam dari mulai hal mendoakan yang sebetulnya sangat ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.